Halo guys, balik lagi bareng gue Alfa di Petani Milenial. Kali ini gue lagi ada di Coffee at Beans. Kali ini gue pengen ngobrol-ngobrol sama ownernya langsung. Di sebelah gue udah ada Mas Aka. Mas ini kalau boleh tahu udah berapa lama sih Mas ngebangun coffee shop ini? Kalau ngebangunnya sendiri di sini dari 2020 ya. Jadi benar-benar awal corona itu dan saya pertama kali ngebangun. Kan itu Covid tuh Mas tuh. Iya. Iya kan? Pasti banyak struggle-nya tuh. Itu kira-kira yang Mas hadapin pas buat kopi, struggle-nya seberat apa sih? Ketika pandemi ya, yang penting keuntungan pertama di tempat saya itu kebetulan bangunan dan tanahnya itu milik sendiri. Yaitu itu benar-benar membantu sekali seperti itu. Habis itu yang kedua ya kita sabar aja. Karena apalagi kemarin waktu COVID itu benar-benar dibatasi jamnya dan ketika ada yang ramai kumpul datang pun kita istilahnya langsung dibubarin seperti itu. Terus kalau misalkan Mas, dari coffee ini sendiri kan kemungkinan kayak banyak yang dibutuhkan. Terus itu juga momennya pas Covid nih. Pas Covid di mana orang-orang lagi kesusahan, lagi kayaknya nyari kerja susah. Kenapa memutuskan Mas membuat coffee shop di masa pandemi Covid itu dengan kan bisa dibilang modal dengan nggak sedikit gitu. Sebenarnya bukan membangun pas COVID ya. Ya saya kebetulan tuh kena seperti jebakan. Karena saya bangunin itu dari 2019 Oktober lebih tepatnya. Dan itu selesai di Januari. Dan COVID itu masuk sekitar di bulan Maret. Oh iya. Nah gitu, jadi emang udah kebangun duluan. Jadi saya sempat merasakan di 2 bulan awal ini terbangun tuh ya ramai gitu. Ya banyak customer yang datang, orang ngumpul segala macam itu banyak di 2 bulan pertama, dan di bulan ketiga ketika COVID itu benar-benar ya bisa dihitung jari seperti itu yang datang. Yang membuat Mas untuk tetap teguh gitu saat Covid dengan penurunan omset, penurunan pengunjung dan lain-lain itu kenapa kok Mas masih bisa bertahan dan masih ngelihat kayaknya ada secercah harapan nih buat di coffee shop untuk kedepannya tetap bisa bertahan gitu. Balik lagi awal saya buka karena hobi ya. Kebetulan saya hobi ngopi dan kebetulan teman-teman saya juga penikmat kopi. Jadi awal itu yang ngebantu banget ya teman-teman yang di sini. Jadi mereka tetap nongkrong walaupun kita diam-diam ya untuk COVID itu. Jadi ya udah nongkrong bareng segala macem. Ya mereka bisa dibilang mereka ngebantu itu untuk strugglingnya. Gitu. Dan yang pasti dukungan dari keluarga juga ya. Karena udah terbangun. Ya masa ya kita mau berhenti di tengah jalan seperti itu. Terus kayak kopi ini kan istilahnya pasarnya segmented banget nih Mas. Iya kan, nggak semua orang kayaknya suka kopi, nggak semua orang kayaknya suka nongkrong gitu. Pembeda nih dari kopi-kopi lain, dari selain tempat dan lain-lain gitu, yang Mas pede buat saya bisa nih ngebangun di daerah metro ini buat memang bisa bersaing sama pesaing lain tuh apa itu Mas? Salah satu. Kalau bisa saya bilang konsisten ya. Jadi konsistensi rasa dari awal buka sampai sekarang saya berani jamin di tempat saya itu untuk rasa tetap sama. Itu karena Mas juga dari sebelumnya kan memang udah hobi kopi sendiri ya. Bener. Oke. Terus kalau misalkan dari kopi ini kan jenisnya banyak nih Mas. Ya. Iya kan. Terus kayak pemasoknya juga banyak. Dari Mas nih ada tips nggak sih? Kan untuk pemilihan kopi itu setiap orang beda-beda nih. Ya kan. Untuk yang mau bangun atau gimana, pasti mereka punya taste masing-masing. Terus menurut Mas ini buat mereka bisa memiliki cita rasa sendiri menurut mereka dan menjadi pembeda, kalau dari Masnya gimana? Dulu menentukan kayaknya feel kopi saya di sini dengan konsep seperti ini, saya memilih untuk pakai beans seperti ini gitu. Ya itu yang awal tetap balik lagi di mana rasa yang cocok. Ketika kita menemukan sebuah rasa yang kita suka, itu belum tentu orang lain suka. Ya. Jadi kita harus benar-benar survei. Jadi kalau Hau nyebutnya sendiri survei lidah. Iya. Jadi ya dikasih ke orang awam, habis itu dikasih ke teman-teman sekitar, gimana rasanya seperti itu kan. Jadi memang ada beberapa rasa kopi yang menurut saya itu rasanya enak, tapi untuk orang lain itu tidak. Nah di situ saya harus buat yang dinamakan signature coffee. Jadi emang di situ tuh adanya hanya di tempat saya dan rasanya harus benar-benar konsisten. Dan saya juga harus berpikir gimana kopi itu cocok untuk orang lain juga. Ada pembeda lah yang benar-benar signaturnya sama yang lainnya. Jadi kita benar-benar nyobain tuh macam-macam kopi.
Dan awalnya juga itu untuk supplier itu saya pesennya nggak langsung cuma satu, jadi benar-benar nyobain kopi-kopi dari supplier A, B, C yang mana yang istilahnya cocok untuk lidah orang metro, untuk orang-orang sekitar saya seperti itu. Pemilihan di awal tuh kayak roster itu kan penting ya. Nah, benar kali. Kayak pastikan Mas butuh proses untuk pemilihan tempat roastery yang bisa jadi langganan. Ada nggak sih Mas kepikiran untuk dari green beans-nya langsung terus ngerus sendiri, atau tetap masih enakan dari roastingan yang pabrik roast? Sebenarnya untuk ke depan ya kalau itu ya, saya emang udah ada rencana buat ngerosting sendiri. Istilahnya kita bikin roastery, jadi semakin bisa nih nyebut bahwa di sini specialty coffee karena apa? Yang kita roasting hanya ada di sini. Oke. Kayak gitu. Jadi emang khusus untuk kedai kopi ini. Jadi istilahnya nggak ada lah di roasteran kayak gini tuh di tempat kopi lain tuh beda banget ya. Beda. Oke. Terus kalau menurut Mas nih, untuk pandangan dari coffee shop sendiri ini untuk jangka waktu 2-3 tahun ke depan, terus untuk proses prospek bisnisnya itu menarik apa sih Mas? Kalau untuk prospek bisnisnya sendiri itu lumayan bagus ya kalau saya bilang, tapi dengan catatan. Biasanya banyak yang mau bangun coffee shop atau bisnis F&B itu mereka lebih ke gengsi. Langsung bikin bagus langsung kayak gitu dengan modal yang begitu besar. Tapi mereka nggak tahu istilahnya flow-nya gimana, terus cash yang harus berjalan seperti apa kan kayak gitu. Banyak yang terjebak biasanya di situ. Bisnis F&B itu bagus, apalagi coffee shop ini, asalkan mereka tahu takarannya. Jadi tidak terlalu memaksakan. Itu kan biasanya orang kalau mau buka tuh harus yang benar-benar prefer alat harus yang mahal, alat harus yang bagus segala macam. Alat kan ada yang manual itu kebetulan terjangkau. Bahkan saya sendiri memulai ini dengan alat-alat manual. Ketika emang udah ramai dan flow-nya kita tidak memungkinkan untuk memakai alat manual, baru tuh kita upgrade ke yang otomatis. Seperti itu. Oke. Terus tadi nih ngomong-ngomong soal gengsi nih Mas. Kayak kan kalau anak muda ini penuh dengan gengsi ya Mas ya. Kayaknya kalau mau buka sesuatu yang kecil tuh kayaknya masih nggak mau lah gitu. Terus gimana sih menurut Mas, ada tips and tricks nggak untuk menghilangkan gengsi itu sendiri? Kayaknya kan kalau di coffee shop itu kan ya salah satu bisnis yang bergengsi lah ya. Benar. Bisa dibilang untuk anak muda yang kalau udah punya coffee shop tuh ya lu keren banget lah pokoknya gitu kan. Prinsip pertama ya, kalian berbisnis tuh hanya untuk pamer atau mau cari untung. Ketika kalian memang mau cari untung, jangan malu untuk memulai bisnis itu dari hal terkecil. Nggak harus langsung besar gitu segala macam, tidak harus. Ya balik lagi, kita bisnis untuk untung, bukan bisnis untuk gengsi gitu. Jadi di diri kalian harus benar-benar ditanam, jangan terlalu termakan omongan orang lain. Biasanya gengsi itu timbul tuh karena orang lain, bukan diri kita sendiri. Seperti itu. Fenomena ini banyak nih Mas. Di pandemi Covid kemarin, kopi-kopi yang tutup, kopi-kopi yang bangkrut dengan mungkin perhitungan mereka yang nggak sesuai. Menurut Mas gimana untuk bisa salah dari perhitungan? Kemungkinan ya dia balik lagi, dia terjebak atau enggak. Kayak yang saya bilang, saya buka itu sebelum pandemi, tapi jarak ya namanya kita nggak tahu ke depannya gimana ya. Keuntungan di tempat saya balik lagi, tempat saya nggak membayar soal, jadi saya udah nggak mikirin soal bayar tempat untuk sewa segala macam, tapi yang lainnya kan belum tentu seperti itu. Apalagi kalau kita bilang tempat sewa itu lumayan mahal ya. Iya. Kalau itu kan juga. Untuk modal sendiri paling sewa itu ya sekitar 30% dari modal atau 20% dari modal itu pasti untuk sewa. Itu yang pertama. Yang kedua, ke manajemen tempat mereka meralihkan peralihan dana tuh tepat atau enggak. Bisa jadi mereka mengambil keputusan yang terlalu terburu-buru. Balik lagi, dana untuk usaha atau keuntungan untuk usaha itu sebaiknya balik ke usaha itu lagi. Tapi kebanyakan sekarang kan keuntungan dari usaha itu dipakai untuk pribadi dulu. Iya benar. Gitu, perputarannya iya benar. Tidak memposkan di mana memang untuk perputaran usaha, di mana untuk keperluan pribadinya mereka. Modal yang dibutuhkan untuk membuat coffee shop yang proper dan perhitungan keuntungannya tuh berapa sih Mas? Kasarannya aja lah, dari omset lah. Balik lagi ya, kalau ini misalnya ngomongin secara umum, tidak terpaku di tempat saya. Kebetulan ada contohnya itu teman saya, balik lagi dia menghilangkan gengsi itu. Jadi bener alatnya semuanya itu manual. Dia tidak menghabiskan begitu banyak biaya. Jadi masih di bawah 10 juta untuk buka sebuah coffee shop.
Oke. Yang dimana untuk nongkrong teman-temannya atau orang yang mau datang, dia masih bisa menyuguhkan produk yang bisa saya bilang produk yang bagus, Iya. tetapi dengan alat yang seadanya. Terus kalau untuk keuntungannya sendiri, omsetnya pencapaian satu hari tuh kalau standarnya yang tadi Mas bilang dari temennya itu bisa sampai berapa sih Mas? Kita hitungannya cup lah mungkin. Kalau sehari itu ya bisa 30 sampai 50 cup ya. Dengan harga dia di sana 15 sampai 25 ribu. Kesimpulannya nih, untuk bisnis anak muda yang pengen bergabung di bisnis F&B ini langsung buka atau mereka lebih ke franchise atau masih harus banyak pertimbangan yang lain atau gimana? Ya balik lagi kita mau melakukan segala sesuatu tuh harus meneliti ya, research. Jadi apa yang kalian perlukan, terus kalian mau bisnis soal apa. Jadi pemilihan franchise maupun mau bangun sendiri itu tergantung dari itu semua. Ketika kalian hanya ikut-ikut ini yang lagi booming atau segala macam, balik lagi itu saya bilang kalian bisa terjebak. Dan lihat di situ, di sekitar situ perlunya apa. Gitu. Nggak melulu harus kopi, nggak melulu harus istilahnya yang viral itu enggak. Gitu guys, perbincangan dari Sama Saat Mata, owner dari Coffee at Beans di Metro. Jangan lupa mampir, bisa dikepoin Instagramnya. Jadi untuk anak-anak muda yang masih bingung mau bisnis apa, bisnis kopi salah satu bisnis yang nggak begitu besar modalnya, asalkan mau mengalahkan gengsi yang kita punya sebenarnya.